Lompat satu. Dari materi yang di atas, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agus Sembodo, NIM 228.199. Yang pertama, bertakwa dan berbuat baik pada sesama manusia, bertakwa kepada Tuhan, bangga sebagai bangsa Indonesia, berbuat baik pada orang lain, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menggunakan hak pilih dalam pemilu, memberikan aspirasi yang membangun bangsa. Nggih, Mbak, ingin menyangga, Pak. Iya. Ini kan kita memulai mempelajari pelajaran PPKN kan dari sejak kita sekolah di sekolah dasar hingga ke jenjang perkuliahan. Kenapa kok masih ada peserta didik yang masih belum memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air sesuai dengan Pancasila? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya peserta didik tidak memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, sedangkan peserta didik kan sudah diberi pelajaran dari tingkat pendidikan sekolah dasar hingga ke perkuliahan. Apa penyebabnya? Sekian. Terima kasih. Sebentar Mas Ageng, saya ingin menyampaikan pendapat saya ya. Gini, yang dimaksud dengan tidak masih belum sesuai dengan apa tadi undang-undang dasar gitu ya, yang masih belum cinta tanah air peserta didik. Nah itu dalam contoh melakukan hal apa Mas? Semisal upacara itu nggak mengikuti dengan tertib atau masih melakukan hal-hal yang menyimpang yang lain atau gimana? Itu yang bersifat seperti tadi yang dijelaskan, eh, saling merasa lebih ke sosialisme, maksudnya lebih ke kemanusiaan. Semisal kita punya teman, dia lagi kesusahan, terus kita eh, memberi solusi atau saran gitu. Itu masih banyak ketika teman kita baik punya masalah, tapi kok teman kita kok masa bodoh, maksudnya enggak pengen mencari solusi, menyelesaikan masalah seperti itu. Oke, saya ingin menjawab ya Mas Ageng. Nilai-nilai Pancasila itu yang diterapkan oleh bangsa Indonesia itu cuma hanya perkataan saja. Tidak dilakukan dengan perilaku sesuai dengan Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar. Mohon maaf Mbak, tadi apa? Cuma apa tadi? Mohon maaf Mbak. Mayoritas warga negara Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila. Tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Oh, nggih Mbak. Eh, kita kan sebagai peserta didik, mungkin bagaimana sih caranya agar kita memiliki, bukan cuma tidak bisa menerapkan, tetapi kita kan harus menerapkan apa yang telah diajarkan oleh guru tentang cara kita memiliki moral. Apa sih solusinya agar kita bisa menanamkan rasa seperti itu kan? Oh, berarti yang harus memiliki moral itu hanya peserta didik saja ya, bukan warga negara Indonesia. Mungkin seluruh warga negara Indonesia, cuma kita kan lagi di posisi di peserta didik. Nah, kita kan masih banyak nih peserta didik yang eh, belum memiliki atau menerapkan moral yang telah diajarkan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan moral? Peserta didik ya, bukan mahasiswa. Iya, peserta didik. Pertanyaan sampai terlalu rumit Mas Ageng. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya itu penjelasannya itu terbelit-belit. Jadi nggak nyampe konteks yang mau sampean sampaikan itu nggak nyampe Mas. Ya paham, tapi ya terbulit ke di situ aja gitu loh. Ya cuman solusi terus bagaimana, ya cuman gitu aja. Coba sampean memperingkas lagi yang sampean maksudkan itu gimana.
Mungkin maksudnya Mas Ageng itu bagaimana cara guru menghadapi dan mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki sikap negatif, apa gitu Mas Ageng? Jadi kurang lebihnya seperti itu Kak. Maksudnya kan kita masa cuma kita diajarkan tapi tidak bisa mengamalkan. Masa apa ya? Ya percuma lah kita sudah diajarkan tetapi kita masih tidak bisa mengamalkan. Apa sih penyebabnya? Maksudnya penyebabnya kok bisa seperti itu? Mungkin. Oh, konteksnya Mas Ageng ini berarti dalam bidang pendidikan antara guru dan murid, dosen dan mahasiswa, seperti itu. Nggih, Kak. Nggih, nggih. Oh, berarti bukan caranya apa pendidik biar ngajarin peserta didiknya gitu bukan ya? Ya, Mbak, saling keterkaitan antara peserta didik dengan si pengajar seperti itu, Pak. Coba dari pihak pemaparan materi bisa dijelaskan yang dimaksud Mas Ageng ini gimana beserta pendapat para pemateri tersebut. Baik, saya izin menjawab. Solusi yang dapat diberikan seorang pendidik dalam mengatasi perilaku negatif itu dengan cara bisa melakukan pendekatan khusus terhadap siswa yang mempunyai perilaku negatif dan tidak pernah bosan memberikan nasihat dan motivasi sebagai dorongan agar siswa mempunyai perilaku yang baik serta memberikan teguran dan peringatan secara langsung. Bagaimana? Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Aku pengen bantu jawab, Mbak. Ya, silakan Mas Riza. Kita berharap generasi milenial tidak hanya tanggung jawab pada moral, mengamalkan Pancasila, tetapi generasi milenial juga punya tanggung jawab bagaimana kemajuan bangsa kita ini bisa dilalui. Di era digitalisasi ini justru menjadi peluang dan tantangan bagi generasi muda, oleh karenanya penting melakukan filterasi menyaring informasi. Apakah kita ingin menjadi korban banjir informasi di era digital, atau kita bisa mengelola informasi untuk menggapai prestasi? Terima kasih. Iya, Mbak, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ageng. Waalaikumsalam.